Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi ukumi. Ya Rabbi bil da'a ilallahi falmustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratul ulama wal karama wa hadratul jamaah, Bapak Ibu jamaah salat subuh, as-shaimin was-shaimat, yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat sehingga istiqamah menjalani perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah. Mengawali, mari bersama kita doakan kedua orang tua kita yang masih ada, semoga selalu sehat afiat. Yang telah tiada, semoga ditempatkan di raudhah riyadil jannah. Kita doakan semua guru kita doakan semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terkhusus yang telah mewakafkan, memperjuangkan Masjid Baitul Taqwa ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita, semoga semua dijadikan salih salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila mungkin ada yang sakit, keluarga kita, jamaah kita atau warga yang tinggal di sekitar masjid ini yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, diganti dengan sehat afiat. Ala hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syu'lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu faktor yang menjadikan ibadah kita berbobot atau berkualitas adalah ilmu pengetahuan kita tentang ibadah yang kita jalani tersebut. Semakin mantap atau semakin berkualitas keilmuan kita tentang ibadah tersebut, maka makin berkualitas pula ibadah atau keilmuan kita atau ibadah tersebut. Maka ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah, 5 ayat dalam surah Al-Alaq, mengulang 2 kali lafaz Iqra, artinya bacalah, artinya belajarlah, artinya ngajilah. Cuma sayang, 1000 kali sayang,
Saya pernah membaca salah satu survei yang dirilis oleh salah satu lembaga pendidikan di Indonesia ini, menempatkan umat Islam Indonesia ini dalam ranking terendah dalam minat membaca. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah, terus kita belajar, walaupun mungkin tidak sempat kita membaca, yo mendengar. Kayak model ngaji begini kan kita mendengar. Ya, harapan kita setites ilmu yang kita dapat bisa menambah kualitas ibadah kita. Karena ada satu syair yang ditulis dalam kitab Ta'limul Muta'allim, salah satu kitab dasar yang diajarkan di dunia pesantren, itu menyebutkan begini: fasadun kabirun alimun mutahaddiku wa akbaru minhu jahilun mutanassik. Satu kerusakan yang besar apabila ada orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Tetapi jauh lebih besar kerusakannya, madaratnya, orang yang ahli ibadah tapi tidak didasari dengan ilmu. Ia ibadah hanya ikut-ikutan, hanya lingkungannya begitu ya ikut begitu, keluarganya begitu ya begitu, tidak tahu ilmunya seperti apa, hanya berdasarkan ikut-ikutan atau katanya. Termasuk dalam hal ibadah puasa yang kita jalani, sehingga terkadang ia menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Nah, insya Allah pada pagi ini kita akan bahas tentang qadha dan fidyah dalam puasa. Karena di antara kita kadang asal nggak puasa, asal pokoknya qadha ya beres, atau kadang yang penting fidyah ya beres, padahal enggak. Orang yang tidak berpuasa itu dalam kitab Nihayatuz Zain, ini saya kutipkan dari kitab Nihayatuz Zain yang ditulis oleh Imam Nawawi Banten. Beliau asli ulama Indonesia yang jadi guru besar di Makkah, kemudian sampai wafat dan dimakamkan di sana. Beliau fatwakan dalam kitab Nihayatuz Zain bahwa orang yang meninggalkan puasa dengan berbagai macam alasan itu konsekuensinya ada 4. Konsekuensi yang pertama, ia wajib qadha saja. Yang kedua, wajibnya fidyah saja. Yang ketiga, wajibnya qadha dan fidyah, dua-duanya. Yang keempat, tidak wajib qadha dan tidak wajib fidyah dan enggak dosa. Tergantung dari apa penyebabnya ia tidak berpuasa. Jadi tidak bisa dipukul rata, pokoknya orang kalau batal puasanya nanti diqadha, enggak. Terus dipukul rata nanti kalau enggak puasa nanti fidyah, enggak. Tergantung dari apa sebab ia tidak berpuasa. Yang pertama, yang wajibnya hanya qadha, tidak wajib fidyah. Wa'lam annal iftara fi Ramadan arba'atu anwa'in, bahwa orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan itu arba'atu anwa'in, ada 4 konsekuensi. Yang pertama, mujibun lil qadha'i faqat, hanya wajib qadha saja. Wa huwa yaitu al haidu wan nufasa'u, wanita haid dan nifas. Ini wajibnya hanya qadha, tidak ada fidyah. Kemudian justru malah wal fitru fihima wajibun, bagi ibu-ibu yang kedatangan tamu bulanan haid atau habis persalinan ia nifas, berbuka puasa justru malah harus saat itu juga, jangan ditunda-tunda. Dan kadang yang bikin nyesek itu kata ibu-ibu, maghrib kurang 10 menit haidnya datang, ya nggak peduli. Pokoknya kalau haid itu datang mau kurang 10 menit ya tetap harus segera dibatalkan. Dan kalau memang belum masuk waktu maghrib, ya sehari itu puasanya belum sempurna dan nanti wajib diqadha. Kemudian wa musafirun safaran tawilan mubahan, orang yang tidak berpuasa karena dalam perjalanan yang dibolehkan.
untuk tidak berpuasa. Yang diperbolehkan tidak berpuasa itu kalau sudah di jalan. Ini kadang ada orang yang rencana mudiknya masih ntar sore, tapi dari pagi udah nggak puasa. Mas nggak puasa mas, ntar sore saya mau mudik ke Surabaya. Lo mudiknya ntar sore kok. Hari itu dia masih di rumah. Kalau masih di rumah, statusnya ya belum musafir, masih belum boleh ia meninggalkan puasa. Ia diperbolehkan meninggalkan puasa itu kalau sudah jalan di tengah perjalanan. Ada hadis atau riwayat yang cukup panjang dalam kitab Minhajul Muslim. Ketika itu Rasulullah bersama para rombongan sahabat dalam perjalanan, karena memang kan perjalanan saat itu berat. Kendaraan terbaik kalau nggak kuda ya unta. Terus kondisi alam panas. Nah saat itu ada sebagian sahabat yang nggak kuat, kemudian membatalkan puasanya. Nah sebagian lagi tetap bertahan. Kemudian antara dua kelompok sahabat ini saling berdebat. Wah kalau begini panas ini boleh membatalkan puasa. Kata yang satu nggak bisa, harus tetap puasa. Akhirnya dua-duanya ngadu pada Rasulullah. Ya Rasul, ini kami nggak kuat puasa. Terus kemudian kami membatalkan puasa, sementara teman kami yang lain masih kuat, ia melanjutkan puasanya. Gimana ya Rasul? Rasulullah menyatakan kalian dua-duanya benar. Ketika dalam perjalanan, kalau memang dirasa itu berat perjalanan, silahkan membatalkan puasa. Tapi perjalanan yang memenuhi syarat minimal 80 km. Lah kalau pulang kampungnya ke kampung Melayu, ya belum boleh, apalagi kampung kurus di situ dekat. Ya belum boleh. Lah minimal 80 kilo mungkin. Kalau ke Bandung udah ada belum? Bogor. Nah, kalau udah sampai 80 kilo silakan. Cuma sekarang permasalahannya, Pak. Sekarang kendaraan kan nyaman, Pak. Naik mobil AC. Lah kalau kuat, kalaupun nggak kuat silahkan tetap untuk berbuka puasa, tapi kalau kuat lebih baik tetap melanjutkan puasa. Lah yang kadang jadi bermasalah masih di rumah kok sudah nggak berpuasa padahal mudiknya baru ntar sore. Lah ini yang alasan dibikin-bikin. Ini yang ketiga, orang yang dalam perjalanan. Kemudian wahamilun wa murdiun idza aftarata lil khayfi ala nafsihima. Orang yang hamil, orang yang menyusui karena ia mengkhawatirkan kondisi dirinya. Anaknya sehat, kandungannya sehat, tapi dirinya yang nggak sehat, maka ia boleh tidak berpuasa. Tapi kalau dianya sehat, anaknya sehat, dia boleh lanjut untuk puasa. Tapi seandainya ia memilih tidak berpuasa pun boleh, dan nanti wajib diqadha. Kemudian wa maridun, orang sakit. Lah ini yang tahu pasti ya kita dan ahlinya, ya dokter. Jangan hanya karena sakit gatal-gatal nggak puasa. Panuan nggak puasa. Ayo belum memenuhi syarat. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang sering kelupaan. Wa nasyun niyah, orang yang lupa niat. Makanya waktu awal traweh saya ajak niat bersama-sama 1 bulan itu untuk mengcover seandainya ada di tengah-tengah hari di bulan Ramadan ini kita yang kelupaan niat. Niat dengan baca niat beda loh Pak. Niat hukumnya wajib, tapi membaca niat itu tidak wajib. Kita membaca nawaitu shoma ghatin itu tidak wajib. Yang wajib niat. Niat itu yang nggak harus dilafadzkan, nggak harus diucapkan, tapi mengucapkan ini untuk menguatkan. Lah sampai kita diajarin sama guru-guru kita, sampai diijtihadi, diupayakan supaya orang-orang itu nggak lupa niat. Selesai taraweh, selesai witir, bareng-bareng nawaitu shoma ghatin. Lah kalau mulutnya ngucap mosok hatinya nggak niat sih. Lah ini kan kalau taraweh. Lah budaya kita ini kan terawihnya paling kadang seminggu kedua terawihnya kan udah pindah. Lah kalau nggak terawih kadang lupa itu niat.
Ya kalau ia makan sahur, kadang ada di tayangan TV ada bacaan niat, nah mungkin kebantu di situ. Lah kalau sahurnya juga kesiangan, kalau hari itu ia nggak niat, walaupun ia nggak makan nggak minum sampai adzan maghrib, puasanya tidak sah dan wajib diqadha. Nah itu hal-hal yang menyebabkan orang tidak berpuasa yang wajibnya hanya diqadha. Kemudian yang kedua, yang wajibnya hanya fidyah, tidak wajib qadha. Wajibnya hanya membayar fidyah. Yang kedua, wa mujibun lil fidyati faqat. Wajibnya hanya membayar fidyah. Wa huwa syaikhun kabirun, yaitu orang yang sudah lanjut usia, la yutiqus shaum, dan ia tidak mampu lagi untuk berpuasa. Lah lanjut usia ini kan ukurannya bukan jumlah umur, kondisi dirinya. Kadang ada orang yang udah usia lanjut, fisiknya masih sehat Pak, fisiknya masih bagus, cuma daya ingatnya yang bermasalah. Pagi bareng sahur sama anak, sama mantu, sama cucu. Giliran anaknya berangkat kerja, cucunya berangkat sekolah, ia di rumah, lupa kalau itu Ramadan. Ia sarapan. Lah udah pikun gimana lagi? Ntar begitu anaknya pulang minta dibeliin makanan. Lah kalau orang udah pikun begini nih, fisiknya sehat tapi daya ininya udah nggak mampu lagi, maka ia wajib difidyai. Atau sebaliknya, daya ingatnya masih bagus, tetapi fisiknya nggak kuat. Mungkin sakit-sakitan, atau mungkin kalau dia berpuasa nanti malah kesehatannya tambah bermasalah. Lah maka boleh ia tidak berpuasa. Dan nanti wajibnya hanya fidyah, tidak wajib qadha. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa maridun la yurja birruhu. Orang sakit yang secara medis tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Ia sakit walaupun mungkin usianya masih muda, begitu dicek sama dokter, didiagnosa ini penyakitnya kalau buat puasa makin parah. Dan kayaknya ini udah stadium mentok. Secara medis kayaknya obatnya udah nggak ada nih. Lah, ketika seperti itu nanti wajibnya hanya fidyah, tidak wajib qadha. Bagaimana mau qadha wong kesehatannya makin menurun? Atau orang yang sepuh tadi, bagaimana mau qadha wong semakin kesini kan usia makin nambah, kesehatan juga makin menurun, entah kesehatan daya ingat atau kesehatan fisik. Maka wajibnya hanya fidyah. Lah kemudian yang ketiga, ini wajib qadha dan wajib fidyah, dua-duanya. Siapa ini orang yang wajib qadha dan wajib fidyah? Yaitu tarikus shaum, orang yang meninggalkan puasa belum diqadha sampai masuk Ramadan berikutnya. Misal dulu waktu tahun 2001 atau 2002 kita pernah nggak puasa. Kemudian sampai tahun 2003 utang puasa yang itu belum diqadha. Lah nanti ketika tahun 2024 misalnya kita baru mengqadha, maka tambah fidyah. Ini kan kadang, mohon maaf nih bapak-bapak yang mungkin dulu waktu mudanya agak bader-bader dikit, dari rumah maya sahur bareng anak bini, begitu nyampe ke tempat kerja, ya kan kantin tetap buka. Kantin tempat kerja biasanya tutup kan paling sehari 2 hari. Hari ketiga, hari keempat kan buka seperti biasa. Lah begitu nyampe ke situ iman rontok, makan, ya sarapan. Kalau dari rumah tadi sahur, gantian sampai kerjaan sahurapan. Lah umpama dulu pernah itu dialami, ketika sekarang baru diqadha, hitungannya misalnya dulu 3 hari ya tetap 3 hari plus dibayar fidyah. Itu kalau lewat setahun dari ia meninggalkan puasa itu. Itu yang pertama, yaitu yang wajib qadha dan fidyah. Nah kemudian yang kedua, ini khusus bagi ibu-ibu. Bagi wanita yang hamil atau menyusui yang ia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan kondisi anaknya.
Kalau tadi yang hanya wajib qadha itu ia mengkhawatirkan kondisi dirinya bukan anaknya. Lah ini yang dikhawatirkan adalah anaknya. Dianya sehat, fisiknya bagus, tapi kandungannya bermasalah. Atau mungkin anak yang disusuin bermasalah. Lah kemudian ia tidak berpuasa. Lah ini wajibnya dua-duanya, yaitu qadha dan fidyah. Cuma kadang ini beberapa waktu yang lalu sebelum puasa di salah satu majelis taklim saya bahas dengan bahasan yang sama, ada yang nanya. Begitu ditanya saya ketawa juga, Pak. Ustadz, saya ngalami seperti itu, tapi asal giliran mau saya qadha sama fidyah hamil lagi. Giliran mau qadha lagi hamil lagi. Lah saya tanya, "Loh, Bu, kok doyan temen kok, Bu? Kok asal mau qadha hamil, mau qadha hamil. Ya udah tinggal ngitung. Misalnya hamil pertama sebulan full gak puasa ya hitung 30, kalau memang puasanya 30, kalau memang 29 ya hitung 29 plus fidyahnya. Lah nanti hamil kedua lah ya begitu. Lah banyak lah iya. Ya memang itu hitungannya gimana lagi. Lah wajib qadha dan fidyah itu bagi wanita yang hamil atau menyusui dan yang dikhawatirkan kondisi anaknya bukan dirinya. Itu wajibnya dua, yaitu qadha dan fidyah. Lah kemudian yang keempat, enggak wajib qadha, enggak wajib fidyah, dan enggak dosa. Wes pokoknya enggak ada tanggungan apa-apa nih yang keempat nih. Yang pertama, anak kecil. Anak-anak kita tuh kan dia enggak puasa. Lah nanti begitu ia usia balik, puasanya yang dulu tinggal, ya enggak wajib qadha, ya enggak wajib fidyah. Wong anak-anak ini di media sosial lagi heboh, katanya cara mendidik orang Indonesia salah semua, yang mengajarkan puasa setengah hari. Di media sosial lagi heboh nih Pak, banyak ditanggapi di para tokoh-tokoh ulama Indonesia yang nanggapi. Ini bukan puasa, ini latihan puasa. Lah kalau latihan puasa kan disesuaikan dengan kondisi bocah. Lah ini disalahin. Lah ketika dia ditanya terus solusinya gimana Ustadz kalau nggak boleh? Akhirnya juga bisa jawab juga. Ini latihan, bukan puasa. Kalau puasa secara syariat ya memang min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar. Fajar itu ditandai dengan azan subuh, bukan imsak. Kalau imsak itu masih ada waktu sekitar 10 menit. Cuma imsak yang ada di kita ini untuk persiapan. Jangan sampai imsak, misalnya tadi Pak Inong imsak kita masih makan. Begitu kita makan telur yang kuningnya tuh kan seret. Begitu seret Pak Inong adzan. Wah kan repot. Dimuntahin di mulut gak nyaman, ditelen puasanya batal. Lah makanya imsak itu persiapan. Kalau udah Pak Inong imsak. Kalau memang masih ada makanan ya udah dimakan, tapi segera diselesaikan. Kemudian ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari. Memang itu puasa yang syariat. Kalau yang setengah hari itu latihan, bukan puasa. Lah anak kita yang enggak puasa itu yang enggak wajib qadha, enggak wajib fidyah, juga enggak dosa. Ya kita udah pernah ngalami, udah lewat. Ya mungkin dulu kita main bola, nyuri-nyuri minum, habis itu pulang mulut dilap biar kelihatan puasa, takut diomelin emak. Loh namanya belajar ya biarin. Lah nanti ketika udah mukallaf, udah balik, baru puasa beneran. Yang kedua, orang yang tidak wajib qadha, enggak wajib fidyah dan enggak dosa, ini kafir asli. Apa itu kafir asli? Yang memang terlahir bukan orang Islam. Begitu ia masuk Islam, maka semua sebelum yang ia masuk Islam itu pemutihan. Semua ibadah mahdhahnya, yang ibadah berhubungan dengan Allah, pemutihan. Tapi kalau yang sesama kita ini ya tetap utang ya tetap bayar, minjem ya wajib ulangin. Mentang-mentang mu'alaf nanti langsung utang lunas, loh ya kok enak temen. Lah kalau yang ngutangin ngikhlasin ya alhamdulillah. Lah kalau ia kafir memang asli,
terlahir dengan kondisi bukan Islam, ketika ia masuk Islam, semua ibadah, bukan hanya puasa ya, sholatnya dan lain-lain pemutihan. Tapi yang hablum minan nas itu tetap terhitung. Tapi yang hablum minallah semuanya pemutihan. Lah kalau kafir KW, lah yang repot ini kafir KW. Kafir KW itu kecilnya dia Islam. Mungkin umur 30 ia ketemu jodoh, nikah dengan non-Islam, akhirnya ikut agama non-Islam. Umur 50 cerai atau meninggal mungkin, kemudian ia balik Islam lagi. Selama 20 tahun dalam kekafirannya itu, ibadahnya wajib diqodho. Ada keterangan dalam kitab Sulamut Taufik, yang berat itu kan ngondok sholatnya. Ya 20 tahun, ngitungnya gimana? Makanya berat. Mendingan kafir asli tadi bebas. Yang kafir KW yang bahaya. Kadang ada yang ya karena pekerjaan, kadang ada yang karena pernikahan, ya kadang ada ia keluar dari Islam begitu umur sekian kemudian balik ke Islam, maka semua ibadah yang ia tinggal selama masa kekafiran itu wajib diqodho. Berat luar biasa. Isna'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, yang nggak wajib qodho, nggak wajib fidyah plus nggak dosa, yakni orang gila. Orang gila bebas. Makanya kalau ada orang yang ngaku Islam, sehat, seger buger, pengen nggak puasa, pengen nggak sholat, nggak usah qodho, nggak usah fidyah, plus nggak dosa, syaratnya cuma satu. Nah, kalau masih akalnya masih waras, masih ada tadi loh, kalau nggak qodho ya fidyah, kalau nggak ya qodho dan fidyah. Tapi kalau akalnya udah hilang, misal dulunya ya waras, gara-gara kemarin ikut caleg, duitnya udah habis ember-emberan. Begitu melihat pengumuman dari KPU namanya nggak masuk, diajak ngomong mulai nggak nyambung. Bang, dari mana bang? Anak saya 4. Udah mulai konslet, udah mulai rumahnya sono, pulangnya sono. Wes, udah. Ini udah nggak usah puasa, nggak qodho, nggak fidyah, plus nggak dosa. Tahun depan kalau mau nyoba ya monggo. Tahun depan, kalau tahun ini mah tinggal 8 hari ya, mau tinggal 9 hari ya. Tahun depan, misalnya menjelang Ramadan udah banyakin aja cicilan sampai mumet lah. Tagihan sono datang, tagihan sini datang, lama-lama stres. Tapi kalau gilanya disengaja ya lain urusan lagi. Ini yang tidak disengaja. Maka dalam satu hadis Rasulullah SAW sampaikan, rufi al-qalamu an salasin. Catatan amal itu tidak dicatat dari 3 kelompok orang. Yang pertama, anak kecil sehingga ia dewasa. Maka anak kecil itu yang ia lakukan, walaupun misalnya ia melakukan perbuatan yang tidak baik, tidak dicatat dosa. Kalau ia melakukan kebaikan, bisa kembali ke orang tuanya, bisa nanti itu bentuk latihannya. Kemudian yang kedua, orang tidur sehingga bangun. An-naimu hatta yastaiqadha. Orang tidur sehingga ia bangun. Orang tidur itu nggak ada hukum apa-apa, Pak. Asal yang penting tidur beneran, bukan tiduran. Orang tidur itu ada hukum apa-apa. Bahkan dalam kajian fikih, uzur sholat yang diperbolehkan cuma 2, yaitu kelupaan dan ketiduran. Ini saya pernah ditanya sampai berhari-hari saya baru bisa jawab. Ada ibu-ibu nanya begini, Pak Ustadz, ini saya mau hajatan. Budaya hajatan di kita itu kan dipajang seharian. Kalau laki-laki mungkin simple, begitu masuk adzan ia nyopot mungkin apanya langsung sholat. Lah kalau perempuan kan repot, apalagi yang didandanin pakai adat, ada lidi dijajar di sini. Lah terus dia bertanya begini, Pak Ustadz, boleh nggak saya qodho sholat saya? Saya kan sholat udah tiap hari, kalau hajatan saya sekali seumur hidup nih. Waduh, setahu saya orang mengqodho sholat yang dibenarkan alasannya cuma 2, kelupaan dan ketiduran.
Kalau orang hajatan ketiduran, kayaknya ya nggak mungkin. Mosok hajatan terima tamu sampai ketiduran, kayaknya nggak mungkin. Kalau kelupaan mungkin, cuman rumahnya dia dekat musola. Misalnya ini musola, rumahnya di situ, dia hajatan di situ. Walaupun dia ada dangdutan ogrek tunggal, kalau pas adzan kan berhenti. Lebih gitu adzan kedengeran kan, masa adzan sholat lupa. Akhirnya sampai berhari-hari itu belum saya jawab. Gimana Pak jawabannya? Setahu saya Bu, jawabannya cuma 2. Yang boleh orang mengkodok sholat itu cuma ketiduran dan kelupaan. Nah terus gimana? Tanya ke yang lain aja lah, mentok saya udah. Daripada saya jawab tapi ngawur, mending saya nyerah. Nah kemudian yang ketiga, al-majnunu hatta yafiqa, orang gila sehingga ia sembuh. Nah 3 orang ini ia melakukan apapun, amalnya enggak dicatat. Anak kecil, orang tidur, orang gila. Kita anak kecil udah lewat, udah gede, tidur yang sekarang lagi melek. Lah ada kemungkinan yang ketiga, kalau mau nyoba, tapi yo siapa yang mau yang gila jadi diobatin biar sembuh ya. Nah, yo pengennya yo ibadah dengan istiqomah, walaupun berat yo memang berat, tapi kalau didasari keikhlasan, orang ikhlas itu kan tandanya 2. Apapun yang kita lakukan, yang pertama nggak terasa berat. Mau sholat jam 2 malam biar hujan gede, tapi kalau nggak terasa berat, itu tandanya ikhlas. Yang kedua, tanda ikhlas itu ada rasa bahagia di sini. Kalau kita melakukan ibadah apapun lah itu ibadah namanya, baik ibadah yang langsung pada Allah, sholat, zakat, baca Quran, atau ibadah yang kemasyarakatan. Kalau dalam hati ini ada bahagia, itu ada tanda ikhlas. Lah kalau kerjaan atau ibadah kita jalani, begitu adzan, ya adzan lagi, ya Ramadan lagi, kayaknya berat, itu berarti tanda keikhlasan belum ada. Kalau kita baca dalam kajian-kajian kitab tasawuf, tanda ikhlas itu tadi. Yang pertama, nggak ada rasa berat. Kemudian yang kedua, ada rasa bahagia. Ketika kita jalani Ramadan ada bahagia. Ketika kita berbagi, bersedekah, bahagia. Itu ada tanda keikhlasan dalam apapun yang kita lakukan. Semoga puasa kita di Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Karena tidak ada jaminan kita akan bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Jangankan Ramadan berikutnya, untuk menyelesaikan Ramadan yang tinggal 9 atau 10 hari ini pun gak ada jaminan. Maka mumpung masih kita berada di Ramadan, kalau ada waktu luang, ada waktu longgar, ya kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan semampu-mampunya. Yang mampu bisa baca Quran beneran ya wis baca, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai An-Nas. Kalau yang enggak bisa karena memang faktor yang lain, semampunya, kulhu masa enggak bisa sih? Sebisa-bisanya. Wong perintahnya fattaqullaha mastata'tum, jalani ketaatan kepada Allah ini sesuai dengan kadar kemampuan dan kebisaan kita. Nah, kemampuan dan kebisaan antar kita ini kan berbeda-beda. Kalau yang memang bisa baca Quran ya tadarusnya. Kalau yang mampunya, saya kalau baca Quran nggak bisa, tapi kalau ngirim makanan orang yang tadarus siaplah ya monggo. Insya Allah mah sama. Dalam hadisnya man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang membantu satu kebaikan sehingga kebaikan itu terlaksanakan, maka ia memperoleh pahala sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Ia nggak bisa tadarus, nggak bisa ngaji, karena mungkin dulu waktu mudanya nggak sempat untuk belajar ngaji. Ya oke lah, bantu yang anak-anak ngaji. Insya Allah man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Insya Allah pahalanya sama. Ayo disesuaikan dengan kemampuan kita. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.